Dengan berbagai pengecualian, Gus Dur yang muncul lebih belakangan telah tegak pada dasar perkembangan baru ini. Ia bukan saja melanjutkan proses deideologisasi ini dalam bentuk yang lebih konkret, yaitu mengeluarkan NU dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3, tetapi juga berusaha menjadikan Islam menjadi milik nasional. Pemirsa, pecinta Indonesia, bangsa, dan demokrasi, masih pembacaan kolom-kolom saya di dalam kolom Fachri Ali TV. Nah, kolom-kolom itu seperti yang saya katakan sebelumnya adalah yang saya tulis di beberapa media massa. Dalam konteks ini adalah yang berasal dari majalah mingguan Tempo. Kolom ini yang berikutnya atau yang selanjutnya itu adalah kolom dengan judul Cak Nur dan Gus Dur, terbit pada 1992. Kolom ini saya tulis ketika saya masih menjadi mahasiswa di Monash University. Saya berusaha kemudian mengkombinasikan kehadiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid sebagai dua tokoh pemikir yang berasal dari kabupaten yang sama di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Jombang. Kolom ini seperti biasa dibacakan oleh Septa Dinata, dosen sosiologi dari Universitas Paramadina. Selamat menikmati. Cak Nur dan Gus Dur, kolom Fachri Ali, ditulis pada majalah Tempo 19 Oktober 1992. Pastilah terlalu mengada-ngada mengajukan pertanyaan semacam ini. Apa jadinya Islam Indonesia dewasa ini tanpa Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid? Penyebabnya adalah di belakang mereka telah ada tokoh-tokoh yang menggoreskan jejak-jejak besar. Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, misalnya, adalah tokoh yang meletakkan dasar institusional Islam Indonesia di wilayah pedesaan dan perkotaan. Hos Cokroaminoto mungkin tokoh pertama yang mengartikulasikan Islam dalam bentuk kekuatan politik modern hampir dalam lingkupan nasional. Pada dasar mana kemudian Natsir, Sukiman, Wahid Hashim melanjutkan peranan politik Islam di bawah naungan Indonesia Merdeka. Cak Nur dan Gus Dur dilihat dari konteks ini hanyalah bagian kecil yang terseret ke dalam arus suasana yang termapankan oleh para tokoh raksasa itu. Lalu, apa signifikansi keberadaan dua tokoh
yang secara kebetulan berasal dari Jombang ini, Islam Indonesia pada tokoh-tokoh lampau itu adalah Islam transisional dan romantik. Dilihat dari konteks persoalan kekinian, sifat yang dimilikinya itu mengandung beberapa persoalan. Asy'ari dan Dahlan sebagai personifikasi Islam transisional telah berhasil menarik dan menegakkan sesuatu yang baru, yaitu organisasi sosial Islam, dari latar belakang alam lumpur sawah Islam Indonesia. Tindakan membuat jarak sosial dan kultural atau uzlah antara Barat yang diwakili Belanda dan Islam yang diambil para ulama pada masa lampau telah memapankan kaum muslimin sebagai wong desa tanpa kemampuan memperalat diri berhadapan dengan kekuatan-kekuatan modern. Sebagai akibatnya, desa dan Islam menjadi hampir identik. Lahirnya Muhammadiyah yang kemudian diikuti NU telah membobol tembok pematang sawah itu secara institusional. Banjirnya Islam kota setelah itu, yang kini semakin kuat dirasakan, rasanya haruslah dikembalikan kepada tindakan berani kedua tokoh itu dalam fase transisi yang sangat krusial ini, yaitu usainya dikotomi Islam desa dan Islam kota. Cokro Aminoto yang kemudian diikuti Natsir, Sukiman, dan Wahid Hashim adalah tokoh yang mengisi bobolnya tembok sawah itu dengan sesuatu yang baru, yaitu ideologi Islam modern. Antara lain, berbekal atau dipengaruhi oleh gagasan-gagasan Jamaluddin Al-Afghani, reformis dan ideolog Islam modern Timur Tengah, para tokoh itu tak hanya menghadirkan Islam sebagai wadah tempat kembali, tempat kedamaian bisa ditemukan, melainkan suatu gerak yang secara sistematis diarahkan kepada suatu perubahan kehidupan yang dicita-citakan. Islam di sini menjadi suatu daya penggerak dan semua partisipannya tiba-tiba terpesona dan terseret ke dalam arus idealistik yang dirumuskannya. Romantisme Islam Indonesia seperti yang kini menggejala di beberapa negara Islam lainnya lahir dari proses over ideologisasi terhadap ajarannya sendiri. Toh, ketika dasar tempat artikulasi ideologis itu berubah, Islam dengan dua sifat di atas menghadapi permasalahan. Struktur sosial politik dan ekonomi yang tercipta tidak terlalu bersedia mengakomodasikan semangat romantisme Islam itu. Kebangkitan Orde Baru bukan saja membentangkan struktur sosial politik dan ekonomi baru, tetapi juga menghadirkan kekuatan lain sebagai
penyangga utama struktur itu. Dalam konteks ini, semangat romantisme Islam yang terus berlanjut pada masa awal Orde Baru tidak bersesuaian ruang dengan struktur yang tersedia. Banjir Islam kota yang dimulai Dahlan dan Asy'ari dan romantisme Islam yang diisi oleh pemimpin politik santri meluap keluar batas struktur yang tersedia secara hampir sia-sia. Islam yang telah tergerakkan itu seakan-akan meminjam konsep Goethe untuk kondisi masyarakat Jawa di bawah kolonial, maju ke arah kekaburan atau advance toward vagueness. Frustrasi dan kebingungan dari proses yang hampir-hampir tak terbentuk ini telah menjungkir balikkan kondisi dunia Islam. Mungkin dari konteks inilah kedua tokoh muda Jombang itu, yaitu Cak Nur dan Gus Dur, patut dilihat. Dengan sedikit mengesampingkan hal-hal yang mungkin bisa diperdebatkan, Cak Nurlah yang menemukan titik awal kerja itu dengan teriakan Islam yes, Partai Islam no. Teriakan ini mungkin terdengar amat sederhana. Namun, lewat tindakan itu, suatu bentuk watershed atau batas air antara Islam yang telah terlanjur mengalami over-ideologisasi dan Islam yang wajar atau belakangan disebut Islam kultural bisa tercipta. Di dalam bentuk Islam ini bukan saja hal-hal baru terakomodasikan di dalamnya, melainkan juga pluralisme ide dan golongan. Ia bukan saja menolak dominasi Islam ideologis, tetapi juga melonggarkan definisi menjadi orang Islam yang sebelumnya dipersempit secara ideologis. Islam wajar atau kultural inilah yang menampung semua kalangan Islam, termasuk kalangan birokrat ke dalamnya. Gerak yang bersifat deideologisasi inilah yang melahirkan implikasi luas. Proses penilaian kembali posisi diri di kalangan umat Islam melahirkan kemampuan yang cukup lumayan beradaptasi dengan lingkungan struktural baru yang sebelumnya telah menolak dimensi ideologik Islam. Perkembangan wajar Islam Indonesia dewasa ini untuk sebagian haruslah kita lihat dari awal slogan di atas digaungkan. Secara perlahan-lahan, dasar sebuah masyarakat Islam baru pasca ideologis telah mulai terbentuk. Dengan berbagai pengecualian, Gus Dur yang muncul lebih belakangan telah tegak pada dasar perkembangan baru ini. Ia bukan saja melanjutkan proses deideologisasi ini dalam bentuk yang lebih konkret, yaitu mengeluarkan NU dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3, tetapi juga berusaha menjadikan Islam menjadi milik nasional. Gagasannya tentang pribumisasi Islam, tentang sektarianisme, serta tentang demokrasi haruslah
membaca sebagai usaha mendudukkan Islam dalam posisi tanpa batas berhadapan dengan kalangan sekuler dan non-Islam. Dalam posisi itu, Islam bisa bertemalian dengan kelompok-kelompok lain pada basis isu nasional. Ia berusaha, seperti terlihat pada Forum Demokrasi, menarik Islam bersama dengan kelompok-kelompok non-Islam menjadi kekuatan bersama menggerakkan perubahan ke arah bentuk The Indonesian Civil Society yang lebih berarti. Saya melihat tindakan kedua tokoh muda Jombang ini memberikan dasar yang cukup kuat bagi proses perkembangan Islam modern Indonesia di masa depan. Gus Dur dan Cak Nur telah membuat Islam menjadi kekuatan masyarakat demokrasi yang tak bisa ditolak oleh kelompok-kelompok lain. Kerjasama antara keduanya mungkin jauh lebih menguntungkan masyarakat nasional yang dicita-citakan daripada sebaliknya.